Selamat malam teman-teman semua dimanapun berada, kita ketemu lagi pada malam ini. Kebetulan untuk yang momen ini Empu tidak bercerita masalah budaya. Besok rencananya akan membuat konten yang menyangkut seni dan budaya. Barusan tadi ada pembicaraan kami berdua dengan Alvin Laskar. Dia adalah kreator konten YouTube juga, yang pemula, yang membuat lucu itu pas dia kehilangan subscriber. Tiba-tiba hilang, dia bingung. Wah, subscriber saya hilang, gimana ini? Ya, kalinya dia salah pada apa? Pengaturan. Ya, Hilang pada pengaturan subscribernya. salah di pengaturan subscriber. Mungkin gimana cara setelannya dia itu, saya kurang paham juga. Itu. Nah ini. Nggak bisa lihat-lihat subscriber sendiri, ternyata salah pengaturan. Aduh, apakah salah HP, apa salah YouTube tadi? Jadi ngadu ke Empu, kenapa subscriber saya hilang? Jadi dia bilang, apa salah HP-nya, apa salah YouTube-nya ya? Iya. Apa salah YouTube-nya ya? Pas diklik-klik, ternyata YouTube tidak pernah salah. Yang salah jarinya. Jaringannya. Nah, di sini adalah perkumpulan atau di studionya Empu. Ini adalah juga tempat studio saya sebenarnya. Jadi saya ini adalah belajar dengan Empu, jadi bikin konten, jadi kreator YouTube. Jadi di sini tempat mengumpulnya YouTuber pemula. Jadi kalau pengen cerita bagaimana bikin video kreator yang lucu-lucunya, ada semua, pahit manisnya ada semua di sini tentangnya. Pokoknya bagaimana bikin video itu di sini. Pokoknya kalau kalian ingin menyaksikan bagaimana, boleh mampir ke studionya Empu di sini. Alamatnya di mana, Empu? Di kota Samarinda, pastinya Di kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jalan M Said, Gang 2, Karangpaci. Pokoknya di sini tempatnya para YouTuber Kalau pemula pasti teman-teman ngumpul di sini. yang berada di seputaran kota Samarinda, boleh datang ke rumah. Kita bisa sharing, tukar pendapat, bagaimana tata cara kita semua untuk membangun video yang ada atau membuat konten. Salah satunya inilah kegiatan kami, walaupun masih pakai kamera HP, tetapi kita tidak boleh putus semangat, tetap semangat. Yang penting videonya. Ya, videonya. Untuk sementara ini, kalau HP memang memungkinkan kita mengambil sesuatu gambar video yang baik, nggak ada masalah. Termasuk saya juga. HP saya ini HP yang tempo lama, Samsung G-Prime yang lama. Pingin sih punya yang bagus, baru, tapi nanti kalau sumpamanya mudah-mudahan bisa dimonetisasi oleh YouTube ketika subscriber tercapai 1000, 4000 jam tercapai, insya Allah kami berdua akan mencoba membeli ataupun menambah hal-hal yang diperlukan dalam tujuan pembuatan video YouTube.
kami yang ada. Kalau beliau tentang masalah hutan, alam, kelestarian alam dan macam-macam. Kalau Empu tentunya masalah seni dan budaya Dayak. Nah, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan Empu juga bisa membuat suatu hal-hal yang menarik lainnya. Mungkin juga ada konten-konten yang lucu, sekiranya bisa menghibur saudaraku serta teman-teman lainnya. Tahu nggak kalian, bikin video YouTube itu ada lucunya, ada rame pokoknya teman-teman semua. Jadi jangan takut kita untuk berkarya menjadi YouTuber. Ya, tergantung kita memilih apa yang menjadi kontennya kita. Di situ yang menarik bagi kita, sesuai hobi kita lah, apa di situ. Bagaimana? Benar. Kita membuat video YouTube yang ada ini, saya sangat sependapat dengan yang kita katakan. Karena membuat video dengan jumlah manusia yang banyak ini mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, dan para penikmat itu nggak semuanya sama. Seandainya ada konten pembuat patung, bagi yang nggak suka patung mungkin dia nggak nonton. Nah, seperti itu. Tapi apakah semua penonton ini menyukai itu? Enggak. Semua orang punya pemikiran dan ketertarikan yang berbeda-beda. Nah, makanya itu teman-teman semua, kalau kepingin membuat video yang sekiranya menarik dan unik untuk ditonton menurut versi daripada teman-teman semua, apapun itu, yang penting jangan sampai itu bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh YouTube 2020. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus membaca dulu. Meskipun saya Empu Glol ataupun Alpin berbicara begitu, kami juga YouTuber pemula. Biar pemula, kami berusaha membuat video yang terbaik menurut kami, menurut apa yang mampu kami lakukan. Sekiranya mudah-mudahan bisa teman-teman yang ada bisa tertarik. Yang kedua lagi, seperti Empu, dia selalu memberikan yang namanya real tentang budaya, apa itu budaya, tentang mandau, tentang semuanya lah. Nah, kalau saya di akun saya itu akan memberikan pengetahuan tentang alam, nama-nama kayu, pohon, buah, apapun di situ itu ada semua. Karena kita ingin memberikan sesuatu yang berbagi pengalaman yang kita punya dan bermanfaat. Bermanfaat bagi kita pribadi selaku pembuat video, bermanfaat juga bagi teman-teman yang nonton channel kita. Jangan sampai teman-teman menonton channel kita itu tidak mendapat manfaat betul dari video yang ada. Jadi kita membuat video memang sesekali boleh, nah, kita membuat di luar daripada konten kita, lelucon, tapi tetap harus yang menarik biar nggak tegang juga nontonnya. Dan jangan sampai video itu ada melukai perasaan orang lain, ada mengandung penghinaan ataupun sara. Nah, itu menimbulkan hal yang kurang baik atau efek buruk bagi pribadi kita sendiri
selaku pembuat video. Betul. Seperti itu. Nah, jadi saya sering mengatakan kepada dia, kita membuat video, usahakan video yang adem, ramah, menghibur, lucu, tapi tidak menyakiti orang lain. Nah, lucu tapi menghibur. Nah, itu jangan membuat yang lucu, menghibur, tapi justru ada yang menjadi korban. Seperti yang sering kita lihat di YouTube, mungkin seperti Empu Glol ini, tidak boleh menyebutkan, ya nggak enak. Nah, itu sesuatu hal yang sangat buruk sekali. Nah, bahkan teman-teman yang membuat video nanti berurusan dengan kepolisian. Jadi jejak itu jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Memang banyak pilihan, kita bisa membuat konten seperti apa nggak ada batasan. Nah, tapi konten yang mendatangkan manfaat, kalau konten itu yang seperti pornografi, menimbulkan seumpamanya yang berdarah-darah, kekerasan, perkelahian, keributan, nah, itu juga hal yang nggak bagus. Selain itu, mungkin pada pengajuan nanti ke YouTube, yaitu kita meminta monetisasi dari YouTube bisa tidak menyetujui atau menolak video kita tadi, meskipun banyak, hanya karena satu video saja. Iya. Sayang kan Bu ya? Ya sayang kalau kita banyak video terjadi seperti itu. Maka kita berdua, saya dengan beliau, selalu berusaha membuat, jika itu masalah budaya, hal yang mengedukasi dan hal yang memang berkaitan dengan seni budaya asli. Umpamanya saya sering menjelaskan masalah mandau dan lain-lain. Saya berbicara budaya aslinya. Saya tidak berbicara masalah kerajinannya. Saya tidak berbicara masalah pengrajin. Kalau saya berbicara masalah pengrajin, mohon maaf, itu beda sekali. Dan juga saya nggak mau berbenturan dengan saudara saya yang ada dimanapun. Nah, kita bebas berkreasi, membuat seperti apa aja. Gitu. Jadi saya tetap pada tempatnya menyampaikan budaya yang asli seperti ini. Nah, jadi terutama menyangkut Dayak. Dayak kan besar. Nah, jadi saya juga nggak mau menyebut kata Dayak. Saya tetap seumpamanya Dayak benua, seperti lebih spesifik. Nah, begitu juga beliau juga yang menampilkan tumbuh-tumbuhan, keindahan alam, segala macam, tetap sesuatu yang menghibur ketika orang-orang yang tinggal di kota besar sumpek dengan seumpamanya asap, segala keramaian, ketika menonton kontennya dia akan merasa tenang, dingin dengan suasana kebun, hutan yang sangat hijau. Ada gunung, ada sungai, ada pohon-pohonan. Yang tidak tahu akar ulin akan lihat akar ulin. Kenapa seperti itu kita buat? Sebenarnya kita ingin tahu dan juga memberikan bahwa kita ini membuat sebuah konten itu benar-benar menunjukkan bahwa ini konten yang bisa bermanfaat dan juga memberikan pengetahuan, berbagilah pengetahuan. Nah, saya juga dengan Empu, sama beliau tuh kenapa di sini tempatnya kita di sini ibaratnya base camp kalau kita bicara di sini. Karena setiap video yang kita buat, kita akan tonton dulu, kita lihat dulu ada kesalahan di mana, apa yang tidak boleh, maka kita akan potong video itu.
Ya, diedit. Diedit bahasanya seperti itu agar ditontonnya enak. Takut kita ada keselepasan ngomong atau orang tersinggung, itu perlu kita diedit semua. Kenapa? Karena kita harus memberikan suatu tontonan yang bagus, juga berwawasan, berpengetahuan ke semua penonton yang ada, bukan hanya ibaratnya kita di sekitar kita, tapi dunia bakal nonton begitu ya. Bukan sehari 2 hari, nanti akan selamanya. Jadi itu akan menjadi motivasi lah buat teman-teman, sama-sama kita YouTuber pemula, tapi kita belajar bagaimana YouTuber pemula tapi bisa profesional dalam membuat video kreator kita sendiri. Begitu saya kira. Betul seperti saya tadi, karena saya ini tadi itu lupa di pengaturan saya tuh, subscribe-nya saya tuh jangan dilihat. Saya bingung kenapa subscribe saya hilang, saya bilang kan seperti itu ceritanya tadi. Subscribe-nya menghilang. Beliau bingung entah pergi kemana, atau pergi ke pasar, atau pergi ke warung. Pergi kemana kira-kira? Nggak tahu. Tidak pergi kemana-mana, tapi kesalahan jari sendiri. Pas dilihat di HP teman, dia bilang subscribe kok ada, loh subscribe saya kok hilang gitu kan, bingung. Pas dibuka-buka ternyata di pengaturannya. Nah itu penting juga Empu ya. Penting kita tahu pengaturannya di YouTube, apa yang jangan di otak-atik ya, gitu. Seperti itu. Jadi pengaturan di YouTube itu harus kita teliti betul-betul, kita baca. Apabila kita sudah memahami peraturan yang ada, apa yang kita inginkan, maka kita lakukan. Sumpamanya, jangan kehilangan subscribe kayak saya tadi. Saya ingin subscribe saya tidak terlihat oleh penonton lainnya, kita bisa lakukan. Tapi kalau itu kita tidak bermaksud begitu, karena utak-atik si jari ini tadi, nah tiba-tiba menghilang. Salah aturan. Nah ini seharusnya dengan dilihat penonton, ini jangan dilihat sama saya. Jadi saya nggak bisa lihat subscribe-nya saya sendiri, jadi bingung, kapur. Jadi memang jadi pemula itu yang pertama harus sabar, yang kedua ulet bikin videonya, yang ketiganya kita harus bisa mengatur waktu. Ya. Kalau kita membuat video yang pastinya sumpamanya malam ataupun siang, sebaiknya kita pikirkan dulu video. Tolong saudara, sebaiknya kita pikirkan dulu apa besok siang yang saya buat, atau apa yang akan saya buat untuk malam ini atau untuk malam besok. Kalau kita sudah berusaha berpikir, oh seperti ini kayaknya yang harus saya buat, dan ini kayaknya menarik. Karena membuat video ini tetap kita itu bermain kayak semacam petak umpet. Kita main tebak-tebakan gitu. Walau kita menganggap video kita itu bagus, terbaik, dan kemungkinan akan ditonton oleh banyak orang, ternyata begitu dikirim sepi, nggak ada penonton. Jadi kalau pendapat saya, Empu Glol, meskipun saya adalah pemula juga, yang penting saya buat video tidak ada hal-hal yang sifatnya seperti yang saya katakan terdahulu, melukai orang lain, menyinggung orang lain, membuat sesuatu yang mengandung unsur penghinaan, sara, apa segala macam. Itu pun sudah saya anggap cukup baik ya. Jadi menghibur, ada sesuatu yang dipetik. Jika masalah budaya, berceritalah budaya yang benar-benar ada pada suku kita masing-masing. Memang saya juga mengakui di dalam bercerita masalah budaya Dayak, seperti Dayak Benua, saya nggak pernah merasa
cerita saya itu 100% benar akurat. Paling enggak apa yang saya sampaikan itu mendekati, seumpamanya 75%, 85%, nah seperti itu. Mending daripada apa yang saya sampaikan enggak benar dan salah sama sekali. Nah, maka yang menonton, lo kata Empu kemarin begini-begini, pemahamannya akan menjadi sesat. Dan salah pemahaman ya, nantinya. jadi kita sampaikan kalau toh sumpamanya itu memang tidak saya ketahui, saya nggak perlu menyampaikan. Lebih baik saya diam atau saya tanya dulu kepada orang yang lebih tahu. Nah, kemudian baru saya sampaikan ke video saya ini, begini loh teman-teman, seperti ini. Begitu juga beliau. Beliau juga membuat konten tentang keindahan alam, tentang hutan yang hijau. Beliau juga melihat sikon daripada tempat yang akan beliau ambil videonya seperti itu kan. Nah, kalau tempat itu memang memungkinkan, bagus, dia ambil. Kalau seumpamanya tempat itu nggak bagus menurut beliau mah, itu tidak diambil. Nah, jadi tetap kita hanya menebak-nebak dari keinginan para penonton yang ada. Kita tidak bisa memastikan seperti kami. Nah, mohon maaf teman-teman, kami berdua tidak mengatai saudara kita yang lainnya seperti kami. Kami berdua tidak bisa menentukan video seperti ini akan banyak penontonnya. Enggak. Itu tetap kembali kepada penikmat YouTube, teman-teman YouTube yang melihatnya. Tapi kami tetap berusaha membuat yang terbaik, yang bagus menurut kami. Mudah-mudahan di antara sekian banyak video saya tentang seni dan budaya, video saudara saya ini juga yang menyangkut masalah alam, keindahan hutan, kebun, dan nama-nama pohon-pohonan serta buah-buahan juga mendapat sambutan yang positif juga bagi para penikmat YouTube. Kami juga berdua, apa perkembangan YouTube itu tetap kami ikutin meskipun pemula, dan kami nggak mau melakukan kesalahan sumpamanya ada seperti yang di video itu yang melarang jual beli, subscribe, segala apa-apalah istilahnya seperti itu tidak akan kami lakukan. Bagi saya buat video, Anda menonton, ada yang menonton syukur, nggak ada yang menonton nggak apa-apa, buat lagi besok. Seperti kita jualan, namanya jualan itu ya ada yang laku, ada yang enggak, seperti itu. Sebenarnya kita menyalurkan hobi juga sih sebenarnya. Ya, itu yang pertama, kami menyalurkan hobi kami. Artinya gini, setelah kami buat video ini, di saat kita nanti mungkin sudah tua, kita bisa menonton, oh ini loh saya lagi muda, begini loh saya. Ya. Salah satunya itu ada teman-teman. Ya. Nah, jadi di situ kita akan ditonton juga oleh anak cucu kita nanti, karena YouTube nggak mungkin hilang itu. Dan meski YouTube juga menganjurkan atau ada keterangan dari YouTube mengatakan boleh menganjurkan seseorang sumpamanya subscriber saya ya, nah, teman-teman subscriber saya ya, boleh, itu nggak apa-apa. Untuk teman-teman lainnya silakan itu, karena itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk saya pribadi termasuk beliau, kami tidak melakukan itu ya. Karena kami ingin orang betul menyukai video kami ya, dengan kesenangan hatinya, dengan keikhlasannya betul-betul. Dan kami tidak mau meminta yang
harus begitu kan. Iya, Nah, enggak. dan kami betul-betul orang menyenangi kami. Iya. Karena sebenarnya kami tidak sebagai YouTuber ini misinya kami tidak harus dapat Google AdSense. Benar. Tapi kami ingin menyalurkan hobi tadi, Iya. salah satunya. Kalau seumpamanya Google AdSense memang bisa memonet kami ini, artinya metujui, kami juga bersyukur, seperti itu. Nah, itu. Bahwa yang kami lakukan ini ada nilai oleh Google AdSense ataupun ada nilai plus dari YouTube. Itu kami juga merasa senang. Iya. Itu, dan tak pernah kami selalu mengejar-ngejar sesuatu, enggak ya. Kalau ada, terima kasih. Iya. Artinya itu adalah suatu berkah yang memang diberikan. Mengapa harus saya katakan seperti itu dan sering saya kasih tahu beliau, supaya bila suatu saat kita mengajukan monet dan ditolak monetisasi kita oleh YouTube, kita nggak merasa ada rugi. Betul. Ada rasa tersakiti, perjuangan yang sia-sia. Nah, jadi kalau sumpamanya tidak dimonetisasi oleh YouTube ketika itu mencapai sumpamanya 1000 subscriber, 4000 jam tayang, Iya. ternyata video sumpamanya Puglol tidak diterima oleh YouTube, ditolak. Nah, dengan alasan sumpamanya copyright lah dan yang lain-lain, begitu juga beliau, kita akan selalu tetap tersenyum dan selalu membuat video untuk menghibur teman-teman semua, saudaraku yang ada. Karena tujuannya dimanapun tadi berada. kami hanya menyalurkan hobi. Iya. Nah, Itu. diterima pun dengan dikasih Google AdSense, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Teman-teman subscribe kita, syukur, Syukur alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih. Kalau kami. enggak nggak apa-apa. Nonton kami juga terima kasih. Terima kasih. Ya, itu pada intinya di sini. Jadi kami tidak kata orang mengejar seperti itu, karena kita juga punya pekerjaan sampingan yang lain. Iya. Daripada kita pas COVID-19 ini, daripada kita ada yang di rumah, apalagi saya harus ke kerumunan orang banyak, mending saya jalan-jalan di hutan. Pas saya jalan-jalan di hutan, saya dapat ide, kayak apa kalau saya bikin aja ini video di hutan, kan Iya. lebih bagus ditonton sama teman-teman, biar di rumah tetap di rumah. Lebih asik. Lebih asik. Memang saya sering menonton videonya dia, kontennya dia. Saya juga senang gitu dengan alam. Bagus dia punya memang. Ketika nonton itu pikirannya saya sumpek ini, kayaknya ada semacam, kalau kayak mesin itu mungkin pendingin. Mungkin seperti air yang mendinginkan air atau panas. air radiator Iya, yang dinginnya. Pendingin. Benar, sangat menarik sekali, dan juga mengedukasi semuanya lah untuk mencintai hutan, mencintai kebun, semuanya kelihatan hijau. Coba kalau gundul semua, waduh, bahaya. Kurang Intinya enak kami dimakan. berdua, kenapa seperti Puglol membuat tentang budaya, tentang Mandau itu agar tidak hanya cerita, tapi nanti kalau anak atau siapapun teman-teman, tinggal cari, begini sebenarnya. Jadi Ya. waktu siapa tahu kita umur nggak ada ya. Benar. Nah, jadi kita punya ibaratnya di sini dokumentasi kita. Dokumentasi. Nah, jadi ini begini. Jadi bicaranya kita real aja, tidak terlalu banyak yang membohongi publik. Itu seperti saya, kenapa saya bikin alam, hutan, sungai. Artinya saya mengajak sebenarnya teman-teman untuk menjaga alam. Bagaimana kita menjaga hutan. Mantap, Itu ya. sebenarnya yang kita dua buat ini. Kalau akun saya itu namanya Alpin Laskar. Channelnya Alpin Laskar. Nah, beliau Puglol. Nah, Itu. gitu. Jadi di sini itulah sebenarnya kami membuat konten-konten ini. Saya ingin orang mencintai alam dan semua itu. Kita adalah bagian dari alam. Yang butuh alam itu kita, Benar. bukan alam butuh kita. Kalau alam kita rusak,
yang namanya hijau tadi sudah tiada lagi. Apa yang terjadi dengan anak cucu kita, kan seperti itu. Begitu juga dengan budaya, jangan terkikis dengan budaya modernisasi. Kita harus ingat asal muasal budaya kita juga seperti itu, Bu ya. Iya benar. Karena keduanya berkaitan sekali. Iya. Karena budaya dengan alam itu pasti sangat Iya. berkaitan. Karena Dan saya juga sering mengatakan, saya tetap mempertahankan apa yang dilakukan oleh orang tua dulu, meskipun tidak sepenuhnya 100%, hanya beberapa sekian persen, tapi saya berusaha untuk mempertahankan itu dan mengenalkan itu sebaik mungkin. Dan membuat mandau itu saya berusaha seperti mandau-mandau yang memang dipakai oleh orang suku Dayak Benua zaman dulu. Itu saya nggak pernah, sumpamanya ada teman-teman membuat barang-barang kerajinan, sumpamanya mandau, lalu saya mengatakan begini bla 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 bla, sumpamanya ini tidak sesuai dengan pakem segala apa. Saya tidak mengurusi itu. Itu bukan kapasitas saya, bukan hak saya. Dan selalu menghormati saudaraku, teman-teman yang punya kemampuan seni, entah itu kerajinan apa, termasuk kerajinan mandau. Saya hormati, saya hargai mereka. Itu walau sumpamanya seperti Empu Gelol ini, wah Empu Gelol ini bicara yang kayak gitu sumpamanya, itu kan urusan masing-masing. Ya seperti itu, karena urusan masing-masing ya seperti itu gitu. Saya nggak pernah mengorek-ngorek siapapun untuk apa gitu. Nggak ada untungnya juga bagi saya. Konten yang saya buat, saya hanya bertujuan mengenalkan seni budaya Dayak, yaitu Dayak Benua. Seperti ini loh, kalau yang kepingin tahu tentang Dayak Benua. betul. Nah, jika sumpamanya mandau, tipe-tipe mandau, dari sarungnya, bentuk bilahnya seperti apa, mandau tepilan itu seperti apa, budaya belian, budaya kuangkai, budaya gugu, dan lain-lain. Itu saya kenalkan semua. Ada budaya cari ikan belum ya? Termasuk budaya cari ikan, pokoknya yang menyangkut tradisi budaya Dayak Benua. Jika seandainya ada saudara lain, teman-teman dari pengrajin merasa tersinggung ataupun ada pukulan daripada bahasa saya yang ada di konten YouTube saya, pertama sekali saya mohon maaf. Saya nggak pernah ada maksud apapun itu, karena saya di sini hanya menyampaikan atau membuat konten tentang seni budaya khas asli Dayak Benua. Jadi tolong hal ini jangan dicampur adukan, jangan sumpamanya ini dijadikan sesuatu hal yang negatif. Sumpamanya Bu Gelol bilang pakem mandau itu harus seperti ini, seperti ini. Ya memang benar, kalau untuk mandau Benua ya seperti itu gitu. Tapi saya tidak ngurusi. Masa sih seandainya mandau kerajinan saya bilang itu asli Benua? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi saya tidak pernah mengganggu gitu. Nggak. Itu urusan masing-masing. Justru kalau saya ditanya lewat inbox, lewat pesan segala macam, saya selalu menyampaikan perkataan yang bagus, yang baik, menghormati para pelaku seni. Saya nggak pernah merasa barang saya yang terbaik. Dari dulu saya tidak pernah mengucapkan itu. Nggak pernah. Namun saya adalah satu-satunya orang budaya yang bercerita di YouTube. Betul. Gitu. Bukan berarti saya adalah satu-satunya orang budaya
budayawan atau seniman Dayak Benua, enggak. Banyak. Satu-satunya orang yang bercerita di YouTube orang aslinya. Ya. Itu. Beliau juga orang Dayak dari suku Dayak Benua. Nah, jadi beliau hanya menceritakan tentang budaya Dayak Benua. Ya, begitu. Jadi saya nggak ada mencampur adukan Dayak lain. Jika seandainya teman-teman bilang, wah kenapa sih Empu Gelol ini selalu Dayak Benua terus, kok nggak ada Dayak yang lain, nggak mau. Meskipun ada teman-teman lain bilang bahwa Empu cerita gini-gini, saya tetap nggak mau. Karena saya menghargai teman-teman lain. Sebaiknya teman-teman Dayak lain juga mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang seni budayanya dia. Nah, saya tetap membatasi pada proporsi Dayak Benua sampai ke daerah Barito Timur, saudara saya Lawangan, yang kami bahasanya 11-12, nggak ada masalah. Gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Inilah Ya. cerita kami buat konten YouTube, kreator YouTube, nah gitu. Kena hobi. Mungkin itu mungkin kita tutup. Kita tutup. Kayaknya panjang betul Panjang ini. betul, tapi kalau Ya. bisa tonton sampai habis ya. Gara-gara kehilangan 40 subscriber, jadi panjang begini Ini jadinya. ceritanya. Oke teman-teman, sampai Oke. di sini dulu dari kami berdua. Mohon maaf kalau ada perkataan ataupun ucapan saya Empu Gelol yang salah, ataupun saudara Alvin ada perkataan yang salah. Maklum, lidah tidak bertulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan tabe.